Banjarbaru, pemilu tanpa malu. Ini kisah soal Banjarbaru, ibu kota Kalsel yang baru. Digeser karena berniat untuk maju dari Banjarmasin yang padat sekarat ke Banjarbaru yang diharap lebih terhormat, bermartabat. Sayangnya, niat tidak selalu sama dengan kenyataan. Banjarbaru menjadi contoh bagaimana hilangnya teladan. Banjarbaru adalah kisah pemilu tanpa pemilihan. Banjarbaru adalah cerita pemilu tanpa malu, di mana demokrasi dolat rakyat dimanipulasi menjadi duitokrasi dolat uang. Ketika politik uang dan politik curang menjadi strategi utama demi menang. MK memutuskan Banjarbaru adalah pemilu tanpa pemilihan. Sebelum PSU tidak ada suara sah kecuali memilih nomor 1. KPU membuat aturan yang aneh bin ajaib, tanpa malu, tanpa ragu, rela menanggung aib. Ujungnya ganjaran pemecatan di DKPP adalah nasib. Banjarbaru adalah pemilu tanpa malu. Ketika KPU memilih menjadi benalu, PSU disiapkan sambil lalu, sosialisasi dipandang sesuatu yang tak perlu. Banjarbaru adalah pemilu tanpa malu. Ketika Bawaslu justru menjadi benalu, diam melihat uang disiram dari hilir ke hulu. Senyap ketika para ketua RT direkrut mengelu-elu nomor 1. Banjarbaru adalah pemilu tanpa malu. Saat intimidasi dan kriminalisasi dipaksakan kepada pemantau, pemohon terdahulu berkali-kali dipanggil polisi supaya tidak lagi maju. Ketua, sekretaris, dan istri diancam berbagai pasal-pasal halu. Pemantau saat ini tidak cukup dipanggil sana sini pasca PSU. Bawaslu, KPU, Gakumdu bahu-membahu berlari mengejar waktu, bergerak cepat kilat berakrobat mencabut sertifikat. Deretan pejabat berpangkat Kapolda, Pangdam, Kajati, Ketua DPRD, Kesbangpol berkirim surat dengan kop resmi gubernur memberi tenggat agar gugatan di MK diangkat. Menjelang sidang di MK, pemohon ditetapkan sebagai tersangka, menambah indikasi bahwa intimidasi dan kriminalisasi nyata ada, menambah bukti bahwa segala cara dilakukan untuk menjadi wali kota. Namun Bunda Syarifah Hayana binti Said Muhammad Alaidrus terus melawan, menolak mundur teratur, memilih kibarkan bendera perjuangan meski berat beban disandang. Pantang surut ketika kebenaran harus ditegakkan. Menahan isak bukan karena takut. Menahan tangis bukan karena bertekuk lutut. Bunda Syarifah hanya teringat sang anak yang cemberut. Terkejut melihat bundanya terus-menerus diusut. Padahal pasalnya tak jelas ujung pangkal. Diancam penjara 6 tahun dengan pasal abnormal. Dilarang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Pasal karet tak jelas maknanya. Hukum hanya menjadi drama teatrikal tanpa akal. Inilah kisah pentersangkaan abal-abal. Banjarbaru adalah pemilu tanpa malu.
penuh cerita mengharu biru pilu saat MK ditunggu mengetuk palu. Apakah lahir keadilan? Ataukah hadir lagi putusan palsu tak bermutu? Biar waktu berlalu yang menjadi penentu. Jakarta, 21 Mei 2025, di Hari Reformasi, ketika rakyat menang melawan kezaliman.